Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Puji Tuhan, karena kesempatan pagi hari ini Kak Andika bisa hadir bersama dengan adik-adik semua dalam YouTube channel ini. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama ya. Oke, sebelum kita akan lebih lanjut, kita akan memulainya dengan doa ya. Teman kita Gaby akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Gaby. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai sekolah minggu online dan belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Gaby sudah memimpin kita dalam doa pembukaan ya. Sekarang saatnya kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Yuk kita bangkit berdiri, kita kerahkan seluruh tubuh kita untuk lebih semangat memuji nama Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dan sebagai wujud rasa syukur kita karena Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selamanya sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay, terima kasih semuanya adik-adik bahkan juga teman-teman yang luar biasa yang sudah memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Kini saatnya kita akan buka Alkitab kita. Kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 22.
Pada pagi hari ini kita akan belajar dari pelajaran kita yang ke-6 dari buku pelajaran kita ya, yaitu kita akan belajar tentang baptisan sebagai lambang karya keselamatan. Dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 sampai yang ke-22 ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan ini dari teman kita Jos. Ya, silakan Jos. Selagi nanti Jos akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 sampai yang ke-22, kita menyimaknya sama-sama ya. Oke, silakan Jos. Menderitalah dengan sabar, dan siapakah yang akan berbuat jahat jika kamu rajin berbuat baik, tetapi sekaligus kamu harus menderita juga karena kebenaran. Kamu akan bahagia, sebab itu jangan kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gemetar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidup yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki oleh Allah daripada menderita karena membuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi ia telah dibangkitkan menjadi menurut roh, dan dia adalah roh itu juga. Ia pergi memberitakan Injil kepada roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh yang mereka yang dulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang selamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga. Sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkannya kepadanya. Amin. Terima kasih Jos sudah membaca firman Tuhan, bahkan juga sudah memimpin kami semua untuk bisa membaca firman Tuhan dengan baik. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat kembali pelajaran tentang baptisan. 5 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang baptisan ya. Sudah disampaikan oleh Koko Asa, sudah disampaikan oleh Tante Astri, dan juga Kakak Andika. Sekarang hari ini kita akan belajar bahwa baptisan itu ternyata adalah sebuah lambang dari karya keselamatan. Kalau kita lihat lagi di 1 Petrus pasal yang ketiga ini tadi, kita melihat ternyata ini adalah orang-orang yang merupakan pendatang. Kita bisa lihat di 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Ternyata surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang, orang-orang imigran yang ada di mana? Yang ada di Pontus, yang ada di Galatia, yang ada di Kapadokia, yang ada di Bitinia, bahkan juga yang ada di Asia Kecil. Kenapa sih begitu penting orang-orang yang ada di Kapadokia, yang ada di Galatia ini tadi diberikan surat? Ternyata mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang sangat disayangi oleh Tuhan, orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Karena ternyata pada waktu itu di daerah itu banyak sekali terjadi ajaran-ajaran yang berbeda dari Alkitab, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ini mereka dicela, mereka menjadi dikucilkan. Bahkan juga bisa jadi mereka dibully ya, sehingga mereka merasa khawatir, mereka merasa ketakutan, bahkan juga mereka ketika akan beraktivitas mereka menjadi sulit. Nah, tapi di balik semua itu di ayat 13 sampai 22 ini firman Tuhan meneguhkan
supaya mereka jangan pernah sedikit pun merasakan kekhawatiran, karena iman yang mereka miliki harus mereka yakini hingga akhirnya nanti akan mendapatkan upah yang luar biasa, upah yang kekal. Kalau kita perhatikan, masih ingat tentang cerita dari Nuh? Bapak Nuh ini ternyata ada di daerah pegunungan gitu ya. Tapi ketika firman Tuhan mengatakan kepada dia supaya dia harus membuat bahtera, dia melakukannya. Bukankah itu suatu hal yang aneh ya? Daerah pegunungan kan jauh dari pantai, jauh dari tempat yang ada airnya. Kalau ada tsunami pun sepertinya tidak akan terkena gitu ya. Karena pastinya ketika ada tsunami pasti akan ada di daerah-daerah yang di bawah, yaitu di daerah pantai. Tapi kalau daerah pegunungan sepertinya mustahil akan ada tsunami. Tapi oleh karena imannya, oleh karena kepercayaannya kepada Allah, Bapak Nuh ini melakukan imannya. Dia membuat bahtera sehingga dia bersama dengan keluarga dan juga anak-anak serta menantunya selamat. Tapi kalau kita ingat, ternyata orang-orang yang ada di sana waktu itu mencela Nabi Nuh, membuli Nabi Nuh, mengejek, dan juga tidak membantu sama sekali. Malahan setiap hari mereka mencemooh apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh ini. Tapi oleh karena kepercayaannya kepada Tuhan, di segala jerih lelahnya dia, di mana dia mau membuat kapal yang sangat begitu luar biasa, dia bisa diselamatkan. Oleh karena dia taat kepada firman Tuhan dan bahkan juga ia memiliki iman. Sama seperti pelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Kita belajar. Ternyata di ayat yang ke-21, yuk kita simak sama-sama ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan melihat bahwa ternyata orang yang dibaptiskan itu ketika dia diselamatkan ke dalam air, bukan semena-mena dia langsung disucikan dari dosa-dosanya. Bukan secara jasmani dia langsung dibersihkan gitu ya. Bukan seperti itu. Jadi ternyata baptisan itu bukan membuat orang menjadi murni, bukan membuat orang menjadi hilang dosa-dosanya, tapi itu adalah lambang peninggalan dari dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Jadi ketika kita melihat dari firman Tuhan pada pagi hari ini, ternyata karya keselamatan itu dilakukan oleh pengorbanan Tuhan Yesus, bukan oleh karena baptisan itu, sehingga dosa-dosa kita dihapuskan. Yang membuat orang selamat adalah sesungguhnya janji atau perkataan yang dia ucapkan ketika dia akan dibaptiskan. Janji seperti apa? Pernah nggak adik-adik melihat? Mungkin kakak, mungkin tante, mungkin ayah atau mama atau siapapun yang pernah dibaptiskan. Pasti sebelum mereka dicelupkan ke dalam air, mereka ditanya oleh pendeta, apakah engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Dan ketika si orang yang akan dibaptiskan ini menyatakan, ya aku percaya, maka saat itulah dia akan dibaptiskan dan dia akan dibangkitkan. Nah, yang membuat dia selamat adalah selain pengorbanan Tuhan Yesus adalah ucapan bibirnya, janji dia, komitmen dia untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus hingga akhir hidupnya. Nah, demikianlah dengan kita juga. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengucapkannya, meminta Tuhan masuk dalam hati kita, dan juga kita berkomitmen. Kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Bagaimanapun susahnya, bagaimanapun sulitnya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada adik-adik atau juga teman-teman yang berada di sekolah negeri. Mungkin ketika ada di sekolah negeri, akan banyak orang-orang yang berbeda dengan kita kepercayaannya. Mungkin mereka membuat kita merasa tersudutkan. Tidak ada mungkin yang berteman dengan kita. Namun kita harus tetap yakin dan percaya bahwa iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus adalah teguh. Ya, harus percaya hingga akhir hidup kita. Karena kakak Andika juga mengalami dulu ketika SMP, bahkan juga di SMA, kakak Andika ada di sekolah negeri. Berbagai teman-teman yang memiliki latar belakang yang berbeda, mereka punya kepercayaan yang berbeda-beda. Pernah kakak Andika juga diejek, tapi oleh karena kepercayaan kakak Andika kepada Tuhan Yesus, maka kakak Andika tetap mempercayai Tuhan Yesus
terus berdoa kepada Tuhan hingga saat ini juga masih percaya. Dan kakak Andika juga terus berdoa supaya mulai hari ini hingga seterusnya kakak Andika terus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita harap adik-adik semua meskipun masih kecil tapi harus menaruh iman kepada Tuhan Yesus ya. Harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan, Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita, dan melalui baptisan itu kita menyatakan iman kita menyatakan janji kita, bahkan juga komitmen kita untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita keselamatan. Oke, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sekarang saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal 3 ayat 21 ya. Kita akan baca 2 kali. Oke, 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Sekali lagi ya, 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Nah, nanti ayat hafalannya boleh kirimkan ke kakak Andika, ke WhatsApp atau ke Tante Asri ya, supaya kita sama-sama mengingat firman Tuhan, supaya kita sama-sama mengingat ayat hafalan kita, sehingga kita saling mengingatkan, kita boleh menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semuanya bisa saling menguatkan. Oke, terima kasih ya adik-adik semua sudah mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini doa penutup spesial ya, karena doa penutup pada pagi hari ini akan dipimpin oleh teman kita, Eva. Ayo Eva, silahkan untuk kita dalam doa penutup. Bapa yang di surga, terima kasih atas pagi indah hari ini. Terima kasih untuk kesempatanmu untuk bisa mendengar firman Tuhan. Ajari kita akan menjadi dalam untuk mengetahui Tuhan. Jaga kesehatan Gaby, Gwen, Mikael, Josh, Davi, dan yang lain-lain. Dan berkati untuk sekolahnya Tuhan. Ampuni dosa kita Tuhan. Dan nama Yesus berdoa, amin. Amin. Terima kasih Eva. Terima kasih untuk adik-adik dan juga teman-teman semua. Selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.